semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat menikmati video kali ini dengan hikmat. Selamat datang di channel Rumah Alur Film. Di video kali ini, Mimin akan merangkum film romantis, di mana setiap seseorang mengalami perjalanan cintanya masing-masing. Ada yang lurus, ada juga yang berliku-liku. Hal itu tentunya juga dirasakan atau dialami dari pemeran dari film yang akan kita bahas kali ini. Judulnya adalah Never Gone. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasi untuk mensupport channel ini. Wah ini. Yuk kita mulai aja yuk. Cerita dimulai dari gadis cantik yang bernama Su Yujin yang sedang menunggu bis sekolah datang. Su Yujin adalah siswa pindahan. Orang tuanya menyekolahkan di SMA favorit yang ada di kota. Sesampainya di halaman sekolah, ada seorang pria mengendarai sepeda motor dan tidak sengaja melindas selang air, sehingga air tersebut mengenai wajah dan juga badan Su Yujin. Dan ternyata si pria tersebut adalah si tampan dan populer di sekolah yang bernama Cheng Zhen. Cheng Zhen merupakan orang kaya generasi kedua dari pejabat terkemuka. Su Yujin ternyata satu kelas dengan Cheng Zhen. Cheng Zhen merupakan siswa yang pandai. Dia selalu mendapatkan nilai yang sempurna. Sedangkan Su Yujin kebalikannya. Su Yujin selalu berusaha belajar supaya mendapatkan nilai yang baik. Karena dia terpikirkan dari perkataan Pak Guru yang mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit dan juga susahnya memasuki sekolah ini. Jika nilai Su Yujin terus turun, maka Su Yujin yang akan rugi sendiri. Mendengar hal itu, Cheng Zhen menawarkan bantuan kepada Su Yujin untuk belajar bersama setelah pulang sekolah. Akhirnya, Su Yujin menerima bantuan Cheng Zhen. Cheng Zhen mengajari Su Yujin setelah pulang sekolah di atap sekolah. Walaupun cara mengajar Cheng Zhen agak kasar, tapi dia memberikan cara efektif untuk menjawab pertanyaan dari pelajaran, sehingga Su Yujin mampu memahami dengan baik. Akhirnya, nilai ulangan Su Yujin meningkat dari yang 52 menjadi 85. Su Yujin pun dapat tersenyum bahagia. Namun, kebahagiaan itu harus sirna setelah mendapatkan kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Hari di mana pesta kelulusan dimulai dengan mengadakan pesta dansa. Cheng Zhen mengajak Su Yujin untuk berdansa. Setelah berdansa, Cheng Zhen mengajak Su Yujin untuk pergi ke Beijing bersama, masuk ke universitas yang sama, dan terus bersama. Tiba-tiba, Cheng Zhen berteriak dan menyatakan cintanya kepada Su Yujin. Su Yujin membalas pernyataan cinta dari Cheng Zhen dengan ciuman di bibir Cheng Zhen. Setelah itu, Su Yujin beranjak pergi meninggalkan Cheng Zhen dan mengucapkan selamat malam kepada Cheng Zhen dengan tersenyum. Mungkin yang dipikirkan Cheng Zhen, Su Yujin sudah menerima cintanya. Tetapi saat Su Yujin berjalan meninggalkan Cheng Zhen, ia menangis. Karena ciuman itu adalah hadiah terakhir dari Su Yujin untuk meninggalkan Cheng Zhen. Satu musim berlalu. Sekarang, Su Yujin sudah menjadi mahasiswa dan dia bekerja sampingan di perpustakaan universitas. Dan disinilah dia bertemu dengan Shen Juan. Shen Juan merupakan senior di kampusnya dan juga teman penjaga perpustakaan. Shen Juan selalu memperhatikan Su Yujin dan sering membantunya. Setelah kembali dari Beijing, Cheng Zhen langsung pergi untuk mencari Su Yujin di kampusnya.
Su Yujin terkejut karena Cheng Zhen tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat itu juga, Shen Juan muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pacar Su Yujin. Tak mau kalah, Cheng Zhen juga mengaku sebagai pacarnya Su Yujin. Saat itu, Su Yujin dan Shen Juan sudah berjanji untuk pergi ke kuil bersama. Karena Cheng Zhen tidak mau berpisah dengan Su Yujin, akhirnya dia menawarkan tumpangan untuk mengantar mereka. Cheng Zhen bersama dengan adiknya yang bernama Zhen Yu. Sampailah mereka di kuil dan berdoa. Setelah selesai, mereka keluar dan adik Cheng Zhen mengajak Shen Juan untuk pergi membeli air minum. Dan disinilah Cheng Zhen memanfaatkan waktu untuk mengobrol dengan Su Yujin. Cheng Zhen menceritakan tentang dirinya yang tidak bisa melupakan Su Yujin yang telah meninggalkannya dan betapa sakit hatinya selama ini. Lalu Cheng Zhen mencium Su Yujin. Namun Su Yujin tidak membalasnya. Dan di saat itu juga Shen Juan kembali setelah membeli air minum dan melihat Su Yujin dan Cheng Zhen sedang berciuman dari jarak jauh. Hari berikutnya, saat Su Yujin bekerja di perpustakaan, dia bertemu dengan Shen Juan. Namun, Shen Juan mulai menjauhinya. Setelah itu, Su Yujin menemui Cheng Zhen di hotel. Dia marah-marah dan bertanya, lalu, Cheng Zhen mengatakan kalau dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Su Yujin sendiri yang memanggilnya saat dia mabuk. Beberapa bulan kemudian, Shen Juan sudah lulus dari universitas. Dia bekerja di perusahaan besar dan tidak bertemu lagi dengan Su Yujin. Su Yujin kembali ke kampung halamannya setelah beberapa kali ibunya meminta dia untuk sesekali menjenguknya di kampung halaman. Sesampainya di kampung halaman, Su Yujin dikagetkan dengan seorang pria yang sedang bersama ibunya. Ternyata, pria itu akan melamar ibunya. Tak lama kemudian, saat Su Yujin dan ibunya sedang berjalan, ia melihat Cheng Zhen sudah berada di kampung halamannya. Malamnya, Cheng Zhen menghampiri Su Yujin yang sedang membuat cindera mata kelinci dari bambu untuk membantu ibunya. Cheng Zhen menghampiri Su Yujin, namun Su Yujin meninggalkannya dan masuk ke kamar. Di pertengahan malam, Su Yujin mencoba melihat apa yang sedang dilakukan oleh Cheng Zhen. Dan ternyata, Cheng Zhen sedang membuat cindera mata untuk membantu Su Yujin dan juga ibunya. Paginya, Su Yujin melihat Cheng Zhen yang tertidur di depan jendela dan terbangun bergegas menunjukkan hasil karyanya semalam. Su Yujin tersenyum saat melihat karya Cheng Zhen karena tak ada satupun yang benar. Namun, Su Yujin penasaran dengan tangan Cheng Zhen karena ini pertama kalinya Cheng Zhen melakukannya. Dan benar saja, ternyata tangan Cheng Zhen penuh luka goresan. Akhirnya, hati Su Yujin pun luluh. Lalu Cheng Zhen mengatakan kepada Su Yujin untuk tinggal bersamanya di Beijing setelah lulus kuliah. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berdua benar-benar menjadi sepasang kekasih. Beberapa bulan berlalu. Su Yujin sudah lulus universitas dan mencoba melamar berbagai lowongan kerja yang ada di Beijing. Namun, tidak ada satupun panggilan kerja untuknya. Saat berjalan, temannya memanggil dan menawarkan lowongan di perusahaan yang cukup besar. Namun, berada di kota Shanghai. Sedangkan Su Yujin inginnya bekerja di Beijing agar bisa hidup bersama dengan Cheng Zhen. Akhirnya, Su Yujin mencoba melamar di perusahaan yang temannya tadi tunjukkan. Akhirnya, Su Yujin melamar di perusahaan yang temannya tunjukkan tadi, dan Su Yujin pun diterima bekerja. Namun, saat Su Yujin sedang bahagia karena mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba Cheng Zhen menelepon dan mengabari telah mencarikan pekerjaan untuknya di Beijing. Su Yujin
sudah menjelaskan kalau ia sudah mendapatkan pekerjaan di Shanghai. Namun, Cheng Zhen marah dan menutup teleponnya. Memutuskan untuk pergi ke Beijing untuk menemui Cheng Zhen. Di sini, kita diperlihatkan adegan romantis mereka setelah sekian lama tidak bertemu. 我说过的，就算你到天涯海角，我都不会放过你的。 Malam hari, mereka memutuskan menginap di hotel. Karena ingin melepas rindu, Cheng Zhen menjadi tidak sabaran untuk memulai malam yang romantis. Yang awalnya Su Yujin menolak, akhirnya dia duluan yang memulai. 你这个骗子！ Beberapa bulan kemudian, Cheng Zhen membeli rumah agar bisa tinggal bersama Su Yujin. Cheng Zhen dibantu Su Yujin dan teman-temannya untuk pindahan dan merapikan rumahnya. Malam harinya, Cheng Zhen mengajak Su Yujin untuk berbelanja dan membeli sepatu yang sangat cantik. Keesokan harinya, Su Yujin diajak Cheng Zhen pergi ke pesta adiknya Zhen Yu. Acara pesta tersebut untuk pertunangan Zhen Yu. Alangkah terkejutnya mereka berdua setelah tahu ternyata pria yang akan bertunangan dengan Zhen Yu ternyata adalah Shen Juan. Namun, bagaimanapun juga itu adalah pilihan adiknya. Sehingga Cheng Zhen pun merestuinya. Saat pulang dari pesta, saat itu hujan lebat. Karena Su Yujin takut sepatunya kotor dan basah, jadi Cheng Zhen menggendong Su Yujin saat berjalan pulang sambil berkata, 我发誓，我这一辈子都不会离开。 Beberapa bulan kemudian, saat Su Yujin sedang bekerja, dia dihampiri oleh seorang pria yang akan menjadi ayah tirinya. Dia mengatakan bahwa ibu Su Yujin terkena kanker serviks. Dan untuk operasi ibu Su Yujin, dia sampai menggelapkan uang perusahaan. Sangat disayangkan, ternyata pria itu bekerja di perusahaan ibu Cheng Zhen. Secara tidak langsung, pria itu mengambil uang dari pacar Su Yujin. Setelah itu, Su Yujin menelepon teman-temannya untuk meminjam uang. Namun, tak ada satupun yang bisa meminjamkannya. Saat dia sudah mulai putus asa, dia terpaksa menelepon Shen Juan. 喂，娟， Sesampainya di rumah, ternyata Cheng Zhen sudah tahu semuanya. Sehingga dia menyiapkan uang untuk melunasi hutang Su Yujin. Namun, alangkah terkejutnya Cheng Zhen setelah mendengar dari Su Yujin bahwa dia sudah meminjam uang dari Shen Juan. Kemudian, Cheng Zhen pun marah karena Su Yujin tidak meminta bantuan kepadanya, tetapi malah minta bantuan kepada Shen Juan. Lalu, Cheng Zhen pergi dan menemui Shen Juan untuk mengembalikan uang yang dipinjam Su Yujin. 陈娟，什么东西？ Sesampainya di rumah dalam keadaan mabuk, Cheng Zhen duduk di kursi, lalu Su Yujin menghampiri dan memberikan surat perjanjian hutang bahwa dia akan melunasi uang yang Cheng Zhen kembalikan ke Shen Juan. Dia berjanji akan melunasi semuanya dalam 24 bulan dan akan ditransfer tiap bulan. Setelah semua perjuangan Cheng Zhen tidak dihargai oleh Su Yujin, Cheng Zhen memutuskan untuk berpisah dan pergi ke Amerika untuk membantu bisnis ibunya. 走吧。 好。 23 bulan berlalu. Su Yujin masih terus rajin mentransfer uang ke Cheng Zhen untuk melunasi hutangnya. Namun, ketika dia akan melunasi yang terakhir kalinya, dia berpikir bahwa inilah yang menjadi alasan untuk dia bisa berkomunikasi dengan Cheng Zhen. Jika setelah ini hutangnya lunas, apakah dia akan bisa menghubunginya lagi? Ia pun berpikir sambil menekan transfer untuk Cheng Zhen. Keesokan paginya, Su Yujin pergi ke kuil. Setelah berdoa, dia selalu menulis permohonan di buku kuil.
Su Yujin teringat saat dulu dia pergi ke kuil dengan Cheng Zhen menuliskan permohonan dan doa. Namun, dia tak tahu apa yang dia tuliskan. Akhirnya, Su Yujin meminjam buku beberapa tahun lalu saat dia datang bersama Cheng Zhen. Dari beberapa buku, dia coba mengamati dan terus berganti buku untuk mencari apa yang Cheng Zhen tulis. Kemudian, dia bisa menemukan apa yang Cheng Zhen tulis di sana. Su Yujin menangis saat melihat lembar selanjutnya. Dia baru sadar betapa cintanya Cheng Zhen kepada dirinya. Lalu, seminggu kemudian, Su Yujin berangkat ke Amerika bermodal koran yang menampilkan berita tentang Cheng Zhen. Su Yujin terus berjalan dan mencari alamat di mana Cheng Zhen tinggal. Dan akhirnya, dia menemukan Cheng Zhen berdiri menatap langit. 兜兜转转，那个人是否还会？ Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf untuk semuanya. Kalau ada kata yang kurang pas dan untuk yang sudah pernah menonton filmnya bisa komentar jika ada kesalahan di alur cerita yang saya bawakan tadi. Bantu subscribe dan komen agar channel ini semakin berkembang. Jika suka video ini, silahkan klik tombol suka. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!